Ya. Monggo diunjukin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengawasan Masjid Pemunggalan ingkang kula hormati, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, lan nikmat ingkang sering kita lupakan, inggih menika nikmat sehat. Mudah-mudahan ada saudara-saudara yang kita masih tidak bisa untuk berangkat di masjid, sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas seperti biasa. Jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pada tanggal 8 ya. 8 Safar. Tidak terasa ternyata baru saja kita Muharram, sekarang sudah memasuki bulan Safar. Dan tidak terasa umur kita semakin berkurang. Tambah apa kurang, Bu? Bisa tambah, kadang-kadang tambah secara hitungannya. Tapi kalau kita menghitung kontrak kita kan sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya umurnya 75, misalnya, jadi kalau saya kurang 4 tahun, nah, karena sudah 71 sekarang. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat, sering jalan-jalan juga, kalau pagi sering bertemu bapak-bapak. Karena memang
manusia setelah umur 60 tahun itu banyak ayat hadis yang mengatakan malaikat Azrail sudah dekat dengan kita. Maka marilah bekal untuk kembali berjumpa dengan Zat yang menciptakan kita. Kita perbanyak amal kita, maka semakin banyak amal-amalan yang kita lakukan, Allah akan menyediakan surga bagi kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan sampaikan seperti yang sudah disampaikan lewat WA, ada 4 amal yang berhadiah surga. Jadi Allah sudah memberikan 2 pilihan manusia itu, yaitu kita disediakan surga dan disediakan neraka. Kalau misalnya ditanya, semua pasti milih surga, tidak ada yang milih neraka. Misalnya ulangan diberi ujian, pertanyaannya apakah kalian mau memilih surga atau neraka, pasti semuanya akan milih surga. Karena apa? Karena sudah dimengerti. Nah, cuma ini pertanyaannya, gimana cara masuk surga itu? Kalau di dunia itu juga ada hukuman-hukuman. Yang pertama, bagi yang orang berbuat jahat setelah diproses secara hukum, itu nanti bisa dimasukkan penjara atau tidak. Dan pasti kenapa dia ke surga, kenapa dia di neraka, itu semuanya sudah tahu. Allah itu sebetulnya memberi kebebasan kepada kita. Silahkan, tapi supaya diberi ranjau supaya ini jangan, kalau kalian mau melakukan itu silahkan, tapi kalau itu dilakukan resikonya seperti itu. Seperti halnya Nabi Adam pada waktu itu, telah hidup di surga. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan disebutkan, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Silakan Adam, kamu hidup di surga, tapi pesan wala taqrabu, janganlah kamu mendekati syajaratun, pohon yang sering kita baca, pohon kurdi, buah kurdi. Nah, sudah dilarang. Seperti berulang-ulang disampaikan para mubalik, istrinya itu merajuk terus. Seorang suami, Nabi Adam itu dengan istrinya kan pasti sayang gitu ya. Lupa karena setan selalu menggoda. Nah, akhirnya bisa terperosok dia mendekati, bahkan tidak ada mendekat, makan buah kurdi yang dilarang itu. Nah, maka diusir. Jadi tidak gampang kita itu untuk masuk surga, itu tidak gampang. Ini nak mlebu neraka gampang.
Karena manusia itu begitu. Sekarang itu kan kalau kita sering-sering baca lewat media itu sudah mengerikan sekarang. Sudah tidak punya malu. Berbuat dosa itu ya guyu. Ya, membuat sengsara masyarakat itu ya enak-enak saja. Padahal itu jelas nanti. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu sekarang. Ada, maaf ini agak sedikit. Seorang yang mestinya mempunyai peran tentang hukum, membawa pejabat yang harusnya berbuat sesuai dengan konstitusi undang-undang tentang hukum. Ternyata apa yang diembannya itu dilanggar. Padahal kita sekarang ini dalam kondisi yang sangat prihatin, tidak semakin enak hidupnya secara ekonomi, tetapi banyak yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan mesti dia tahu bahwa perbuatan itu resikonya mestinya setelah sadar baru. Kita tidak pernah melihat uang triliun Bu. Saya aja belum pernah punya uang 1 miliar belum pernah. Bayarannya setahun itu hanya berapa sih pegawai itu? Apa meneh pensiunan. Tapi itu harus disyukuri. Orang kalau sudah punya dan lihat sesuatu yang itu akan menjadi menjadi rakus, kurang. Maka pepatah mengatakan orang itu sudah mempunyai satu gunung emas itu mau menambah satu gunung lagi dan terus. Itu manusia. Nah, sekarang akan saya hubungkan dengan apa yang harus kita lakukan seorang mukmin itu. Namun sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya, ya ayuhan nas afsus salam wa atiqut ta'am wasilu arham wasallu wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini Rasulullah menyampaikan demikian. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa atimu ta'am, ta'am itu makanan. Berilah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallul wan nas, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Lalu tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi Nabi sudah menyampaikan 4 hal tadi. Nah, awake dhewe pingin masuk surga itu pertama adalah afsus salam. Ya, sebarkanlah salam. Menyebarkan salam
Jadi Islam itu kalau sekarang ya ada yang bertemu itu Islam sebetulnya menyampaikan pakai salam aja lebih, karena itu doa. Assalamualaikum. Kalau kita baca ketemu assalamualaikum itu nilainya 10 pahalanya. Itu ada yang menyampaikan ini buat itu. Atau assalamualaikum warahmatullahi, boleh, nilainya 20. Atau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi menyampaikan nak ketemu karo sesama muslim, betul tidak ada sesama muslim semua. Cuma salamnya muslim itu kan itu. Kalau Gus Dur dia menyampaikan salam itu selamat pagi boleh. Selamat malam, ketemu bengi. Ini salamnya ganti-ganti. Tidak mungkin sore kok selamat pagi, tidak mungkin. Kalau kita malam-malam mengatakan selamat pagi kan tidak pas. Nah, maka kalau Islam itu memberikan cara ya, untuk menyebarkan salam itu kalau ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan wajib kita untuk menjawab. Nah, jadi kalau ada assalamualaikum ya kita jawab. Maka di sini ada beberapa yang perlu kita pahami. Ya. Jadi hadis tadi yang pertama berisi tentang menyebarkan salam, lalu memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan atau yang kurang, lalu silaturahmi dan sholat malam. Mari kita lihat satu persatu tadi. Tentang salam. Jadi kita umat Islam itu kalau berjumpa ya mau ngomong lainnya boleh, tapi kita disuruh untuk mengucapkan assalamualaikum. Itu doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Enak tuh. Kalau nak wae dhewe ya orang nanti kan nah, itu salam yang sering kita dengar. Nah, Islam itu menuntut doakan assalamualaikum, terus yang mendengar waalaikumsalam. Satu mendoakan, yang satu juga mendoakan. Di dalam menyampaikan salam itu ada tuntunannya, adabnya. Orang memberi salam, Islam mengatur. Memang Islam itu sangat-sangat tertib, sangat-sangat teliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Orang, kata Nabi, kalau mau yang memberi salam itu yang pertama yang muda kepada yang lebih tua. Ya. Itu. Kalau menegur kalau wong awake dhewe wong Jawa ya sing takon ya sing enom sih. Apike itu. Tapi kalau orang tua lakukan dulu ya boleh ada. Tapi aturannya begitu atau adabnya seperti itu. Orang yang berjalan dengan orang yang naik kendaraan misalnya, yang memberi salam itu yang naik kendaraan dulu. Nah, assalamualaikum gitu.
Mahdinya juga akan bisa didengar. Kalau yang berjalan dengan yang duduk, maka yang berjalan memberi salam. Itu tuntunannya seperti itu, akhlaknya seperti itu, etikanya seperti itu. Seperti sebetulnya di kita orang-orang Jawa itu memang sekarang sudah mulai luntur, tentang etika itu, karena mungkin sudah terlalu padat ya. Zaman saya kecil itu kalau lewat di depan rumah orang, misalnya bersepeda, itu turun, terus dituntun, lalu derek langkung atau bosok jamnya. Etika seperti itu sudah hilang karena apa? Mungkin suatu kondisi masyarakat yang sangat itu mungkin kemajuan yang luar biasa itu menjadi hilang. Nah, alhamdulillah sekarang itu orang sudah tidak asing. Orang mengucapkan salam itu sudah tidak asing. Assalamualaikum. Bahkan saya juga sering ditanya orang bukan muslim, ya pakai salam dulu. Nah, ini nanti ada tersendiri. Nah, ada tersendiri maksudnya salam itu kalau dengan orang-orang yang kafir katakanlah, yang sering-sering kita itu menyebut selain Islam itu ya kafir itu kan begitu. Nah, boleh tidak ini? Itu dulu etikanya seperti itu ya. Jadi yang jalan memberi salam pada yang duduk, yang pakai kendaraan ya yang lebih, yang dulu memberi salam itu yang pakai kendaraan. Itu etikanya demikian. Lalu yang kedua, yang jumlahnya sedikit pada yang banyak. Itu etika, bukan harus begitu, Pak. Ya, seperti saya ini, saya sendiri memberikan salam pada jamaah semuanya. Tidak terbalik dari sana ke sini, tapi saya dulu yang sedikit kepada yang banyak. Saya dulu ditanya juga oleh sesama teman yang muslim, tanya pernah diberi salam bukan orang muslim di mana Pak? Dijawab kurang. Jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Assalamualaikum, salam gitu jawabnya. Jangan tidak dijawab. Ya, salam itu. Malah ada yang menjawab Waalaikumsalam. Kamu celaka ya, jangan. Ya, jadi ada yang menjawab Waalaikumsalam. Jadi kamu mendoakan kecelakaan bagi orang yang tadi memberi salam karena bukan seorang muslim. Kita jawab aja, dia mengatakan Assalamualaikum, salam. Ya, salam itu kan jadi tidak meraba sakit. Itu ada yang berpendapat. Nah, gampangnya tidak usah jawab. Nah, kalau sulit ini. Lalu yang tadi berkendaraan pada yang jalan dan terus itu etika di dalam kita memberi salam. Cuma kita mengerti Assalamualaikum, selamat warahmatullah dan rahmat dari Allah untukmu, wabarakatuh dan barokah. Jadi lindungi Allah terus. Selamat ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah. Apa kurangnya kan? Niku ming salam.
Nah, orang yang seperti itu, orang Muslim yang selalu menyebarkan salam, menyampaikan salam kepada teman-teman supaya menyebarkan salam itu, pertama sudah ada pintu yang terbuka untuk masuk di surga itu. Gimana Pak kalau tidak salam? Ya. Tidak dengan assalamualaikum. Nah, jadi kalau kita orang Indonesia itu kan banyak bahasanya. Di sini kalau ketemu juga memberi salam betulnya. Tapi Islam sudah tadi itu salam. Kalau sudah salam terus omong-omong silakan. Harap nanti gitu misalnya. Itu. Jadi tidak putih kok kasih teman aku teman. Assalamualaikum aja sudah cukup doa itu. Nah, Islam di dalam menata dalam etika bergaul seseorang itu diatur secara rinci banget. Orang yang rinci itu apa? Rinci banget. Saya atau bapak-bapak semuanya ini kalau dipikir kalau sudah tidak bekerja rutin dulu pagi setelah subuh itu sudah siap untuk pergi. Sekarang itu kan waktunya sangat longgar. Tapi setelah saya jadwal juga. Kalau sudah bangun pagi, ya, terus nanti subuh, terus nanti apa kegiatannya itu? Kalau orang sudah kulino yang tidak biasa, orang yang tadinya itu sibuk, lalu tidak punya kegiatan, itu nelongsong. Orang pensiun yang tidak siap itu biasanya akan merasa udah enak. Nah, karena apa? Karena tadi itu sibuk menghadapi itu. Pada kesibukan itu pada waktu itu tidak disertai dengan hal yang bersifat sosial. Wis sibuk, ora tau nang masjid, ora tau kerja bakti karo masyarakat, wane itu nanti kalau pensiun itu bisa sindrom. Makanya kalau ini bapak-bapak ya sudah pensiun semua mungkin ya, artinya sudah Yosuane sudah sama dengan saya. Ya, itu kenapa ya tadi itu, makanya perlu kita menjadwal. Saya sekarang ini hampir tidak punya pekerjaan yang tadinya macam-macam, yang ngurus ini. Anak saya yang bapak supaya diloni. Dulu masih di BPH, pernah di UMP, lalu pernah di FKDM bersama Bu Yuli, pernah. Baru aja saya mengundurkan diri karena ya tadi itu umurnya sudah tidak pantas, sudah tidak bisa mengikuti. Namanya di forum kesiapsiagaan ini dibayar pokoknya, walaupun sedikit. Padahal tidak pernah kerja apa-apa, istirahat. Di samping sudah pensiun tadi. Ya karena orang yang sudah sepuh, ya sudah tua seperti ini, itu memang Allah sendiri menyampaikan lewat beberapa ayat, termasuk hati-hati mengatakan wis tidak itu pokoknya sudah, walaupun mati memang tidak harus tua. Iso si enom ya mati ya akeh. Tetapi kita yang sudah usianya sepuh itu lebih banyak untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Ya tadi itu pertama adalah memberi salam.
Dan dalam hadis tadi yang kedua, memberi makan. Ya, hadis tadi menyampaikan untuk memberi makan kepada orang-orang yang kekurangan atau yang butuh. Nah, ini sekarang itu kan banyak. Kalau ada gratisan kalau banyak. Bahkan di dalam Al-Quran ibu-ibu juga sudah hafal dalam surat Al-Ma'un itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin memberikan ta'am makanan. Itu ayatnya jelas di situ. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Awake dhewe cilaka. Ya. Kenapa celaka? Ya, tadi itu menghadiri anak yatim, wis ora meneh apa-apa. Ning nek ana wong sing ngrambuhi malah misuh-misuh. Itu percuma ya. Fawailul lil musallin. Ayat ini pernah saya sampaikan. Ayat ini sering-sering dipakai oleh mereka, oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nek arep percaya, ya, wong cek go salate nggopo? Wong Allah Tuhannya mereka mengatakan fasalli ya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Apa kowe sholat gopo? Cilaka. Itu orang-orang mereka punya ayat begitu. Tetapi dia kan sengaja untuk menggal sampai itu saja. Tidak dilanjutkan. Kenapa celaka kan tidak disebutkan. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Nah, jadi jelas bahwa kita orang yang sudah mendirikan sholat minimal sholat fardu, jangan sampai kita itu apalagi kosong, jangan sampai. Hadis banyak yang menyampaikan awal ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat itu salat. Dhisik dhewe itu. Fa in sholahat, kalau salatnya baik, fa in sholat fasairun amali, fa in fasadat fasada sairun bi. Jadi nak salatnya bagus. Ya tepat waktu, berjamaah, ya tertib gitu, bisa khusyuk, ya. Maka semuanya bagus. Itu jaminannya begitu. Kalau sholatnya baik. Nah, kita itu sering-sering yang karena manusia. Saya dulu juga sebagian. Semakin kita banyak mengikuti ngaji, ya, lalu membaca, itu semakin kita lalu bisa tergugah untuk kita melakukan sholat itu secara tertib. Ya. Kenapa? Ya, biasa. Kalau sudah maka Allah biasa karena biasa. Itu peribahayanya begitu. Kalau kita sudah biasa itu enteng.
kita disuruh oleh Allah itu untuk puasa misalnya, kon milih puasa Daud, puasa Senin Kemis, Yaumul Bid. Wis iki iso apik banget ya. Ora sing macam-macam sing ora ono tuntunane malah. Nah, kecoba sholat puasa seperti puasa Muharram, puasa 10 Dzulhijjah dan sebagainya itu ada. Tapi kita itu sudah diberitahu jelas itu begitu. Berat ya, apalagi puasa. Padahal itu syaratnya sholat ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita di samping itu juga tadi itu suka memberi makan, memberikan sebagian rezekinya gampang lagi itu pada orang-orang yang tidak punya, orang yang membutuhkan sangat-sangat banyak. Nah, kalau ada undangan, ada pembagian itu, ini lalu menjadi alat, menjadi alat politik. Yang punya modal besar, punya uang gede, itu biasanya itu brol-brol. Bahkan sekarang itu ada mantan pejabat yang siap bulan itu memberi untuk pencitraan tadi. Dorono ya, salaman kodene duit ya, kodene itu citraan. Ada ya. Nah itulah. Nah, sekarang itu segala sesuatu kan dipolitisir. Nah, apalagi pilihan presidennya kayak suwi banget. Sekarang sudah mulai itu. Nah, orang yang punya itu biasanya akan menangkan apapun. Pilihan RT dusun di tempat-tempat saya. Ya kampanye memberi uang dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu memang sangat-sangat sulit. Jadi semakin dia diberi itu wapian gitu. Mungkin ada ini apik. Padahal tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, kita di Indonesia itu kan tadi itu banyak partai. Nah, partai-partai itu semuanya ingin menguasai, ingin jadi pemimpin, katakanlah menjadi anggota DPR atau mungkin pejabat-pejabat yang lain. Itu boleh aja. Tapi Islam juga punya etika. Kalau ada orang yang ambisius, pilihan aku lah itu, Islam sudah tidak membolehkan. Tapi kalau diberi amanah oleh orang-orang banyak itu diterima. Seperti apa yang dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Abu Bakar itu tidak mau tadi jadi khalifah, pemimpin. Tetapi karena yang menunjuk Nabi dan semua sepakat setuju, maka baru dia mau. Itu etika dalam berpolitik. Nah, kembali kepada tadi, yang kedua adalah memberi makanan. Ya. Kita saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Yang punya memberi orang yang tidak punya. Namanya ta'awanu, saling menolong.
Nah, menolong di situ kalau bagaimana Pak kalau tidak punya minimal kita bisa memberikan motivasi pada mereka. Yang jelas kita itu umat Islam, semua orang Islam itu tidak boleh tidak bekerja. Jadi bekerja itu wajib. Orang menjaluk. Kalau kekurangan memang kurang, yang punya tadi memberi. Maka di dalam ayat pasti orang-orang yang soleh dan yang sholatnya sergap itu mestinya ya beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman itu suka beramal soleh tadi. Di antaranya juga termasuk memberikan sebagian rezekinya. Tapi sekali lagi jangan mempunyai unsur ingin di alam misalnya. Ikhlas itu yang sulitnya. Apalagi pengen ben aku besok apa itu juga ada udang di balik batunya. Makanya ayat tadi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Din di situ adalah agama. Ngerti ngerti para sing mendustakan agama itu. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yang menghardik anak yatim. Disebutkan itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu ayat Allah yang sudah kita sangat hafal dan sering kita baca. Makanya kalau membaca Al-Quran itu jangan berhenti pada ayat seperti tadi itu. Ling imami tak sampai itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yaqulu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin. Allahu akbar misalnya. Itu nanti jadinya tadi itu wong salat itu ciloko. Maka hati-hati memenggal dalam sebuah kalimat dalam baca Al-Quran, misalnya jadi imam itu juga hati-hati. Boleh membaca surat apalah, misalnya tadi saya mengambil surat Al-Baqarah ayat 25, 26, 27 dan terus. Tetapi jangan berhenti yang kira-kira tidak ada, yang masih ada sambung yang erat. Kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dah cukup boleh. Jadi baca Al-Quran dalam apalagi mengerti, minimal tahu apa maksudnya, sehingga kita berhenti di dalam ayat itu tidak masih ada sambungan yang harus kita baca karena itu berkaitan erat. Nah, mudah-mudahan kalau memang jarang ya orang membaca surat Al-Maun tadi hanya fawailul lisholin sampai itu jarang, tapi kalau terjadi itu adalah salah yang sangat besar, fatal. Itu yang kedua. Masih jam 8.
Yang ketiga, menyambung silaturahmi syaratnya. Jadi pertama tadi mengucapkan salam, memberi makan. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi. Sekarang itu bapak-bapak, ibu-ibu banyak di antara kita satu keluarga itu tidak akur, bermusuhan. Nah, baru saja saya di saudaranya istri itu ke rumah, nyertai adiknya dan sebagainya. Lah kok malah jadi musuhan seperti itu? Nah, terus ibunya bilang ini mau cari solusinya seperti apa. Nah, saya sampaikan memutus silaturahmi itu layatul jannah, tidak akan masuk surga. Apalagi dengan saudaranya, dengan orang lain aja begitu. Padahal dalam hadis juga disebutkan yang termasuk orang yang beriman wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Itu tandanya orang-orang mukmin, orang muslim mukmin itu mau untuk menyambung silaturahmi, dirawat. Makanya sering-sering kalau ada orang satu keluarga kok saling bentrok, kita karena umat Islam kan pingin damai, didamaikan. Kan Ibu pernah membaca itu, seorang polisi dilapori oleh seorang anak, melaporkan ibunya supaya dijebloskan ke penjara karena berbuat itu. Polisinya mendengarkan dengan seksama. Ini polisi yang baik, Pak. Jangan mengira polisi itu jelek. Polisi yang baik. Telah disampaikan oleh mereka, pokoknya ingin supaya ibunya itu dipenjara karena melakukan manipulasi dengan harta bendanya. Kudune membaginya adil menurut dia, tetapi tidak. Nah, maka dilaporkan ke polisi. Setelah polisi menanganinya, diberikan jawab solusi yang paling benar. Nah, dan akhirnya berulang-ulang orang minta supaya ibunya dipanggil di sidang di pengadilan. Nah, polisinya akhirnya intinya begini, Bu, aku leren dari polisi, saya tidak akan melakukan yang seperti itu. Akhirnya orang yang melaporkan tadi lapor ke atasnya, dan polisi yang menangani di tingkat daerah itu sudah siap kalau nanti saya disalahkan, siap dikeluarkan dari polisi. Nah, akhirnya justru alhamdulillah polisi yang berbuat baik itu diangkat lebih tinggi jabatannya karena dia bisa melakukan seorang anak yang durhaka pada ibunya hanya penilaian yang tidak benar. Itu kan namanya sudah memutus tentang silaturahmi. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada, dan jangan sampai ada. Saya itu punya saudara tadinya itu tiap setengah tahun pertemuan.
Kan dari saudara beberapa ada 10 saudara saya itu sekarang tinggal 6. Nah, 10 saya sering bayangkan biar ibu bapak seperti apa itu. Ya sekolah kabeh ya. Saya itu pegawai rendahan kok iso nyekolahnya itu sangat luar biasa. Kagum. Nah, saya kagum dengan orang tua saya sendiri. Saya punya anak 3 aja mumet gitu. Lerok ngurusi. 10 Bu bayangkan. Sekolah kabeh. Zaman waktu itu sekolahnya di Jogja Bu. Di tempat saya itu ada namanya stasiun Karangjati. Dekat rumah. Jadi rumah dengan stasiun tempat saya itu hanya berapa meter, tidak ada 100 meteran. Jadi dekat rel. Tiap dulu itu kalau sepur itu mesti tepat. Jam 5 berangkat sampai itu jam 6 itu pasti. Dulu masih ada stasiun Ngabian. Jadi nak sekolah di Mualimin itu jalan dari Ngabian itu tidak jauh. Itu contohnya. Alhamdulillah juga tidak ada dan berpesan sekali lagi pada anak-anaknya itu saling menolong itu. Bapak saya meninggal itu saya masih umur 5 tahun. Ya. Kakak saya sudah ada yang bekerja. Jadi ya sing bisa nolong ya kakak-kakaknya. Setelah saya ganti adik saya dan saya nomor 8. Adik saya masih 2. Pesannya apa? Orang dua pokoknya udah pinter loh nih sekolah. Nah itu contoh aja. Maka pesan itu selalu kita sampaikan dengan anak-anak juga. Jangan sampai kita memutus hubungan silaturahmi. Berusaha terus, jangan sampai lah. Karena banyak ayat-ayat hadis yang juga menyebutkan demikian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifah. Itu terus ayat hadis itu berbunyi demikian. Menghormati tamu itu tanda-tandanya orang-orang yang beriman. Mangkana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakun khairan aw liyasmut. Kon omong sing apik, nak ra iso omong apik meneng. Itu artinya begitu. Terus yang ketiga, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah tadi. Untuk menyambung tali silaturahim. Jadi yang ketiga itu Bu. Asal satu tadi sudah menyebarkan salam ya dilakukan dengan cara-cara yang benar, yang baik ya. Gampangnya sing ramah itulah kalau tetangga itu yang ramah orang bersengut terus itu sudah memberi aroma yang sangat menyenangkan. Pingin wong guyu ada ibadah, macam-macam. Kepethuk guyu itu sudah ibadah. Itu Islam begitu. Lalu tadi memberikan makan yang kedua silaturahmi dan terakhir karena sudah 8:30. Ya. Yang terakhir apa disebutkan ini sholat malam. Ini Bu. Sholat bengi. Nah, itu yang mungkin berat. Tapi saya yakin tadi itu. Kalau sudah terbiasa itu akan dibangunkan oleh Allah. Bapak-bapak mungkin setuju dengan saya dan samalah itu. Nak wis jam 2 ya paling lambat jam 1 pasti dibangunkan. Saya sendiri juga merasakan. Padahal tadinya mulai sampai jam 10 karena pertemuan RT misalnya. Jam 3 pasti sudah.
Jangan diberi dapat dikesampingkan itu Bu. Kalau harus bangun segera untuk bangun dan melaksanakan sholat. Tidak harus 11. Dalam surat Al-Isra kan disebutkan fatahajjat bihi nafilah. Kita disuruh oleh Allah untuk sholat malam. Sholat malam inilah juga sebagai kunci untuk membuat kita masuk di surganya Allah. Jadi kalau kita mau menghitung setelah sholat isya, ya, terus tidur, jangan malam-malam. Nabi kan menyampaikan tidurlah segera dan bangunlah juga jangan sampai subuh. Jadi jam 09.00 nak iso do turu. Karena memang malam itu terlalu untuk beristirahat. Dan itu juga diberikan cara etikanya orang mau tidur. Materi di lampu ini dipateni, dikancing, wah semuanya lengkap. Setelah tidur nanti bangun kita sholat malam. Rutinitas ini yang penting Bu. Kok abot karo madeg gagong dengan duduk. Duduknya seperti apa? Ada yang tanya Pak jamaah di Al-Khair itu bertanya, Pak, duduknya orang sholat dengan duduk itu seperti apa duduknya? Apa seperti ini atau saya berikan saisone? Kalau misalnya ya yang seperti ini yang kalau bisa, tapi kan belum tentu bisa. Kenapa duduk? Karena tidak bisa berdiri dan duduk aja juga sulit. Itu. Setelah sholat malam, sebaiknya jangan tidur. Diusahakan setelah sholat malam, terus tilawah, terus menuju ke masjid. Sebelum sholat subuh kita sholat qobliyah subuh atau sholat fajar itu. Insya Allah jaminan kita masuk surga itu terbuka lebar itu. Monggo saran-saran. Saya sering gugah-gugah ke grup-grup teman-teman itu. Ya, nah saya ini mau wis dotangi dewi-dewi. Tidak selalu awalnya senang juga diingatkan begitu. Maka sholat malam ini kalau tidak mampu lebih dari 2, boleh 2 saja, karena memang Nabi minimal 2. Tapi terus menerus gitu maksudnya. Orang malah jering tadi, ya terus. Yang baik itu yang ajik tadi. Kalau bisa 2 ya kalau tambah bisa 11 ya bagus. Pak sebaiknya berapa 4 atau 2 monggo. Ya. Kalau papat yang ben cepet, nah, silakan. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita debatkan karena semuanya ada. Yang pokok rutinitas itu, nak khawatir terus itu sudah lumayan besar dan jaminan juga. Ini hal-hal kunci kita untuk masukkan surganya Allah tadi. Pertama menyebarkan salam, memberikan makan ya, sebagian rezekinya pada orang yang membutuhkan. Yang ketiga silaturahim. Yang keempat adalah sholat malam. 4 hal inilah sebagai kunci kita itu dimasukkan surganya Allah. Ini hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Monggo. Jam tengah sore niki. Wonten monggo. Nek boten nggih boten apa-apa. Tunjuk riyen. Ya. Ini nanti jam 9 Hiniyati, nak pun biasa sholat malam, saya yakin enteng Bu. Saya dulu milih puasa itu puasanya Yaumul Bid. Ya. Tanggal 13, 14, 15. Bulan-bulan Komariah itu. Terus sering lupa, artinya lupa itu tidak tepat. Walaupun memang boleh puasa 3 kali itu tidak pas 13, 14, 15 juga boleh. Tapi sekarang dicoba Daud. Juga enak Bu. Daud saya juga pernah. Aku puasa tidak puasa, itu enteng. Nah, tapi sering-sering kan banyak kegiatan ganti. Nah, kalau semuanya dilakukan itu tidak ada puasa, tidak akan ada tidak puasa. Terus puasa ya Yaumul Bid, ya Kamis, ya Daud. Saya milih salah satu monggo. Mau Yaumul Bid, mau Senin Kamis atau Daud. Kalau semua dilakukan itu nanti orang puasa, hampir puasa terus itu, apalagi tambah yang lain. Pilih, bagus yang mana Pak? Semuanya bagus. Ya. Ada yang lebih baik Pak. Ya semoga. Ya. Tapi diusahakan 3 itu kita lakukan. Ya, salah satu dari 3 itu. Nah, saya Senin Kemis, karena apa? Kemis itu menurut hadis Nabi, setelah kita puasa itu pahalanya akan langsung dibawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mati misalnya, itu amal-amal kita pas dibawa oleh para malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan itu. Oleh karena itu, monggo bersama-sama saya kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita nanti diakhiri dengan husnul khotimah, diterima di sisi Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekatan ibu-ibu, beliau wonten ingkang mboten roh kali kawula menyampaikan, mohon maaf yang kuat-kuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun sekedangan. Enggak apa-apa. Ya, ratu ke semua. Saya mangga Pak. Ya.